hormati sedaya rencang-rencang jam'iyah ar-ridha wasyafa'ah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam menika kita saged kempal kelawan membaca maulid sing tuturur, membaca Ratibul Haddad insyaallah dalam menika kita termasuk tiang-tiang ingkang memohon nafahat saking Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwatal kiram, ingkang kita lampahi dalam menika inggih menika kathah sangat manfaate menawi kita pelajari. Salah setunggal ingkang penting inggih menika kita niku sedang membuat irtibat, hubungan irtibat kelawan tiang-tiang saleh, irtibat kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Irtibat membuat hubungan dengan orang saleh niki sangat penting sekali. Kathah cara ingkang kita gunakan untuk membuat irtibat ma'as salihin, hubungan dengan orang-orang saleh, kathah di antaranya nggih menika ziarah. Kita mengunjungi mereka menawi tesih hidup, kita silaturahim menawi sampun wafat dalam artian berpisah dari kehidupan duniawi, kita ziarah ting makam makbarah ngantos ting tarim nggih ting Hadramaut nika mboten wonten istilah al-ahya'i minhum wal amwat. Menawi menyebut para aulia, para salihin, al-ahya'i minhum wal ahya. Al-ahya'i minhum wal ahya. Yang hidup di antara orang-orang saleh meskipun yang sudah hidup lagi di dunia yang lain, karena mereka enggak meninggal. Mereka ahya. Kathah di antaranya ziarah ingkang nomor kalih inggih menika membuat irtibat dengan mengamalkan ilmu mereka, dengan membaca ijazah mereka, dengan membaca riwayat manaqib mereka. Ini termasuk irtibat ma'as salihin. Kita alhamdulillah dalam menika sampun maos Ratibul Haddad, irtibat membuat hubungan kalian al-Imamul Haddad alaihi rahmatullah tabaraka wa taala. Kita maus Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita membuat irtibat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja membuat hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan Islam, dengan iman kepada beliau. Akan tetapi di sana ada sesuatu yang lain dari semua itu, nggih menika asyauq, rasa cinta, rasa rindu. Niki kita ungkapkan. Niki termasuk madah, termasuk memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sampun ngendika muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku termasuk afdhalul qurbat, termasuk mendekatkan diri kepada Allah, memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kathah sangat faedah-faedah ingkang kita hasilaken. Alhamdulillah. Kita membahas pertama Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki kathah ingkang al-arif billah ingkang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika dibacakan Maulid Rasulullah hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Niki menurut mereka al-arifuna billah. Kathah sangat kisah-kisah ingkang sampun kita pirengaken saking para masyayikh, para kiai akan cerita masalah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembacaan Maulidur Rasul. Di ceritakan teng kitab salah satu syarah Riyadhus Shalihin. Asmane supaya kula. Salah satu syarah Riyadhus Shalihin. Wonten beberapa syarah Riyadhus Shalihin, salah satunya 2 jilid. Niku salah satunya diceritakan bahwa muallif kitab itu, pengarang kitab niku pernah mengalami kejadian yang Masya Allah. Nggih menika nalika pembacaan Sahihul Bukhari, membaca Sahihul Bukhari nalika khatam membaca Sahihul Bukhari niku ada sebuah kemah berwarna hijau di atas mereka mencorong, disaksikan oleh beliau muallif dan juga semua yang hadir melihat ada sesuatu di atas sana, bentuknya seperti kemah, warnanya hijau, mencorong bersinar, munawwar. Kemudian muallif berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, menghadiri khataman Sahih Bukhari. Tidak hanya di majelis Maulidur Rasul, tapi di semua majelis yang di situ membacakan
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membacakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku para al-arifuna billah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir meskipun kita belum saged menyaksikan, tapi mereka menyaksikan. Ya, mereka menyaksikan. Kata sangat wonten meleh salah satu penulis siratun nabi, penulis tarikh Rasulullah, penulis ringkas sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Sufi Asmane. Beliau ketika mengarang siratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menulis sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu kamar di rumahnya. Piyambake niku ketika mulai menulis lahirnya Rasulullah. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir di sini di tahun Gajah dan sebagainya. Kemudian hijratul Rasul, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beberapa lama beliau habiskan waktu untuk mengarang siratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memulai menulis sirah Rasulullah, beliau di dalam kamar niku merasakan aura yang subhanallah nikmat. Uns kebir. Napa asane? Nikmat. Kenikmatan yang belum pernah dia rasakan selama hidup. Ada apa ini? Kok ketika saya menulis sirah Rasulullah ada sesuatu yang sangat nikmat. Ketika beliau sampai di bab wafatu Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih merasakan itu. Tapi ketika sudah selesai wafat Rasulullah, kemudian mencatat sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, malam berikutnya beliau menulis Khalifah Abu Bakar As-Siddiq karena Rasulullah sejarahnya sudah beliau khatamkan. Beliau mengarang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau enggak menemukan aura yang semalam datang. Kenapa? Beliau baru sadar ternyata selama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ketika saya menulis sejarah Rasulullah. Dan ketika saya menulis sejarah Khalifah Abu Bakar, enggak ada aura itu lagi. Nah, karena Rasulullah boten hadir melih. Masya Allah. Sedaya majelis ingkang membacakan amaliyah atau sunnah Rasulullah atau siratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Insyaallah mudah-mudahan kelawan pembacaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam kita saged menghasilkan faedah nafahat ingkang agung, amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah kita sampun maos wau Ratibul Haddad, Ratib Al-Imam Al-Haddad alaihi rahmatullahi tabaraka wa taala. Beliau yang menika seorang al-arif billah. Beliau lahir di Tarim Hadramaut. Beliau subhanallah ketika masih anak-anak niki sudah merasakan mujahadah yang sangat berat. Ketika masih anak-anak seakan-akan Allah niki subhanahu wa ta'ala sampun memilih. Kau tidak diciptakan untuk main-main. Subhanallah, enggak boten kados kita sedaya niki mboten. Al-Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah niku lahir nalika lahir niku ditaruh di napa asmane niku ingkang kangge bayi niku napa kados gendongan niku napa bandulan no nggih bandulan di zaman riyen niku bandulan saking kain kathah ngoten niku wonten taline nggih niku Al-Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah lahir ditaruh di bandulan niku. Ketika ditaruh di bandulan niku langsung nangis ngantos abang. Seluruh badannya abang padahal nembe lahir niku. Nangis niku selama 2 minggu mboten mandek. Nangis terus. Mboten ngertos sebabe napa niki kok nangis terus niki mboten wonten sing ngertos ibune, abahe mboten ngertos niki sebabe napa. Ternyata setelah 2 minggu bandulan niku dibuka kainnya ada kalajengking. Dan selama 2 minggu selalu ngantuk badan ngantos ditemukan di belakang tubuhnya ini banyak puluhan antuk kalajengking. Ketika Imam Al-Haddad menceritakan kisah ini setelah beliau dewasa, Imam Al-Haddad menceritakan sendiri bahwa saya dulu itu seperti ini waktu lahir. Muridnya ada yang bertanya, "Ya Imam, apakah itu yang dinamakan mihnatul auliya, cobaan untuk seorang wali?" Beliau menjawab, "Iya." Bayi lahir sudah dapat cobaannya wali. Subhanallah. Beliau Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah tabaraka wa taala ketika umur 4 tahun buta. Pada waktu 4 tahun beliau ketika lahir niku saged ningali kados bocah-bocah.
lintune. Tapi ketika 4 tahun beliau mengalami cacar, mengalami panas, ngantos buta kedua matanya. Tapi Allah menggantinya dengan basirah. Dengan basirah, mata hati yang saged, yang saged menembus, sehingga yang ingkang boten buta, boten saged ningali, beliau malah saged ngertos meskipun buta. Kata pernah beliau ketika alit niku terus digendong, ibune niki nate sedih, niki bocah kok lara terus boten saged dolanan, boten saged di kapak-kapak kok lara nangis terus ngantos dibeto teng makam teng kuburanipun Al Imam Abdullah alai terus bin Abi Bakar As-Sakran. Ketika dibeto teng makamipun Imam Abdullah alai terus leluhure Kopila alai terus niku. Ketika dibawa ke makam Al Imam Abdullah alai terus ibunya mengatakan wasilah ya Imam Abdullah alai terus, ini anak kula niki Abdullah niki sakit terus mboten sakit napa-napa ya Imam. Kula sebagai ibu sangat cinta, tapi nek kiranya kalau Allah ini lebih baik keadaannya untuk mati, mohon mintakan kepada Allah untuk segera mematikannya saja. Kula sebagai ibu mboten tegel. Ngantos ibune berdoa semacam niku. Tapi apa yang terjadi? Keluar dari kuburnya Imam Abdullah itu keluar tangan. Tangan sinten? Tangan Imam Abdullah terus, pasal sampun wafat ratusan tahun sebelumnya. Keluar tangan, kemudian menyentuh bayi itu dan mengatakan inna hadzal gulam lahu syan. Ini anak ini akan jadi orang agung. Akhirnya ibunya pulang dengan dalam keadaan bunga. Itu Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad alaihi rahmatullahi tabaraka wa taala. Kata sangat manakib-manakibun fadilah-fadilahipun ingkang saged salah satunya kita rasakan, kita ambil manfaat adalah Ratibul Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah tabaraka wa taala niku salah setunggalipun peninggalan beliau. Wonten malih peninggalan beliau. Nggih, sinten sing nate haji, sing nate ziarah teng Madinah wonten? Nek jenengan mudah-mudahan sedaya niki saged kesempatan ziarah Makkah wal Madinah. Nek jenengan ziarah teng Madinah, nate ngetos fotone nggih, foto pintu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Kan ada 3 pintu, ada 3 pintu emas. Nggih, Muslim. Ada 3 pintu emas. Rasulullah, Abu Bakar, Umar niki ada di bagian pintu yang tengah. Nggih. Ada 3 pintu. Tapi pintunya Abu Bakar, Umar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar ada di pintu engkang tengah. Pintu engkang sebelah kanannya niku wonten pintu meleh. Di atas pintu itu ada tulisan Nabiyyun 'azimun khulquhul khuluqul ladzi lahu 'azzama ar-rahmanu fi sayyidil qutbi. Itu syair Imam Haddad. Ada di situ. Syair dari Al-Imam Al-Haddad ada di situ sampai sekarang. Kalau nanti kalau sadurunge haji, kalau nanti membaca manaqib Imam Haddad, kalau mau niku wonten beliau ketika berhaji, para ulama, para sultan, para raja niku semua berhaji karena mereka mendengar tahun ini musim ini Al-Qutub sedang haji, yaitu Al-Imam Al-Haddad. Para ulama, para sultan semua hadir untuk haji bersama-sama dengan Al-Qutub nggih menika Al-Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah. Ketika Al-Imam Al-Haddad niku ziarah teng Madinah, Al-Imam Al-Haddad setelah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, Imam Al-Haddad niku langsung mengutarakan madhur Rasulullah, memuji-muji Rasulullah langsung dengan bait-bait syair. Tanpa mengarang lebih dulu langsung. Ketika niku ingkang berkuasa inggih menika Kesultanan Turki Utsmani niku hadir teng mriku. Nantos akhirnya Sultan Turki Utsmani niku mengambil 1 bait, kemudian disuruh mengukir di atas pintu makam Rasulullah yang sebelah kanan. Sampai sekarang kula nalika alhamdulillah nalika ziarah kula dangak masih ada sampai sekarang. Masya Allah. Niku salah satu peninggalan Al-Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah. Insyaallah ingkang kita lampahi niki insyaallah mangke jenengan tetep piyambak. Insyaallah ingkang kita lampahi niki boten wonten ingkang sepele, boten wonten ingkang sepele. Makane kita usahakan untuk selalu menghadiri majelis menika. Selalu, alhamdulillah sampun berjalan pinten tahun niki.
2005 atau 2015. Masya Allah. Kita mudah-mudahan sakit istiqomah sampai kita meninggal satu persatu. Sampai kita meninggal satu persatu. Wonten setunggal rencang kita ingkang sampun meninggalkan kita Habib Nur Faizi. Allah yarhamuh. Jadi kita mengistiqomahkan hadis sampai kita meninggal satu persatu. Aku lama sami'atum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Al-Fatihah. Anallahu ta'ala yaghfiru dzunub wa yaghfiru al-'uyub wa yushfi'u al-kurub وعلى زوجة أخينا في الله أنوار ياسين أن الله تعالى يحفظها والحمل ويحفظها بالسلامة والقوة وعلانية وأن الله تعالى يحسن أحوالهم ويحولنا وأحوالهم إلى أحسن الأحوال وأن الله تعالى يرزقهم ذرية طيبين صالحين بارين للوالدين مطيعين آمين يا رب العالمين وعلانية أن الله تعالى يجعل هذا الدار دار العلم ودار العلماء ودار الصلاح ودار الصالحين ودار العلم ودار العلماء ودار التقوى ودار المتقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.